amma ba'du. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan memang selayaknya kita harus selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita semua. Hingga detik ini Allah Tabaraka wa Ta'ala kembali mempertemukan kita di dalam majelis ilmu yang insya Allah barakah ini, dalam rangka bertafaqquh fiddin, yang dimana tujuan kita adalah untuk memahami perkara-perkara agama yang Allah wajibkan atas kita, sehingga kita dapat melaksanakan apa yang Allah perintahkan, dan kita juga dapat memahami perkara-perkara apa saja yang membuat Allah murka, perkara-perkara apa saja yang membuat Allah marah sama kita, membuat Allah benci sama kita, sehingga kita dapat menjauhkan diri kita dari amalan-amalan tersebut. Yang dimana ilmu itu pada akhirnya akan berujung pada amal, ya. Kalau seandainya kita berilmu tapi kita tidak beramal, maka para ulama ibaratkan itu bagaikan pohon tanpa buah. Ya, pohon tanpa buah itu dia tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, begitu juga dengan seorang Muslim yang kemudian dia mempelajari ilmu syar'i, ya, tapi hanya untuk meluaskan wawasan saja, tidak untuk diamalkan di dalam diri dia, maka ini pun tidak akan menghasilkan apapun, ya, dan tidak akan memberikan efek di dalam kehidupan nyatanya di dunia. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Baik jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ibu-ibu yang uh, kami hormati dan kami cintai karena Allah. Pada kesempatan kali ini, sebagaimana yang telah dicanangkan, akan menjadi majelis evaluasi insya Allah tabaraka wa ta'ala, di mana pada kesempatan kali ini kita akan berusaha untuk menyampaikan beberapa poin penting, ya, berkaitan dengan evaluasi, ya, dari pelajaran-pelajaran kita selama ini. Masya Allah itu kalau tidak salah Abu Arkan di YouTube kita sudah sekitar 30 pertemuan begitu ya, kurang lebih ya. Nah insya Allah kita ingin dari apa yang telah kita pelajari itu, ya, itu membekas dalam pemahaman kita. Kita ingin apa yang kita pelajari bersama kita membantu di sini, ya ibu-ibu sekalian, ya para jamaah. Kita ingin saling membantu antara satu dengan yang lainnya untuk sama-sama saling mengingatkan, untuk sama-sama saling memberikan faidah, memberikan ilmu, ya, saling kemudian mengajarkan antara satu dengan yang lain. Ini saling melengkapi. Keberadaan kita semua di sini adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla secara berjamaah, ya. Kita terkadang untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan secara sendiri, ya, tentu ini akan sangat berat sekali. Kenapa berat? Ya karena satu, godaan setan, ya, itu akan sangat besar pada diri kita. Banyak sekali celah-celah dalam kehidupan kita yang menjadikan kita lupa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk sekedar mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian banyak sekali perkara-perkara duniawi yang menyibukkan kita. Tetapi dengan adanya teman, ya, teman yang saleh, ya, teman yang mengingatkan kita akan Allah Azza wa Jalla, ini akan membantu kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memang beruntung orang yang kemudian memiliki orang-orang yang selalu mengingatkan mereka dalam kebaikan. Orang-orang yang mendapatkan lingkungan yang baik, yang saleh, itu, ya, adalah salah satu cara agar seseorang itu bisa istiqomah di dalam beragama. Berapa banyak orang yang kemudian dia yang tadinya berilmu, kemudian dia yang tadinya rajin beribadah, yang tadinya dia memiliki banyak sekali wawasan pengetahuan dalam ilmu agama, tetapi ketika dia berada di lingkungan-lingkungan yang tidak mendukung keilmuannya, tidak mendukung ibadahnya, tidak mendukung ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapati dari hari ke hari keimanan dia akan semakin terkikis dan terkikis, ya, yang tadinya keimanannya tinggi sampai keimanannya sangat kecil sekali. Bahkan kita dapati juga orang-orang yang kemudian berbalik arah, ya, yang tadi harusnya lurus mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berbalik arah untuk mencari dunia dan yang lainnya. Maka kita dapati di sini
pentingnya untuk membuat ya komunitas yang seperti ini ya, teman-teman yang saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya, saling memotivasi ya, ketika satu ada yang sedang futur ada yang mengingatkan, ketika satu ada yang tersibukkan ada yang mengingatkan bahwasanya majelis ilmu ini adalah suatu prioritas yang harus kita nomor satukan ya. Dengan adanya majelis ilmu ini hati kita akan menjadi tenang karena kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan majelis ilmu ini kita akan diingatkan bahwasannya kita hidup di dunia ini sementara dan kita akan meninggal, akan mati. Kemudian kita akan melalui perjalanan yang sangat panjang yang itu sifatnya abadi, sifatnya selama-lamanya. Kalaupun kita disibukkan dengan perkara-perkara di dunia, ya, itu sifatnya hanya sementara, ya. Kepentingan-kepentingan duniawi itu sifatnya sementara. Sedangkan kepentingan-kepentingan ukhrawi itu sifatnya adalah sangat-sangat panjang sekali dan tidak terbatas, atau dalam kita istilahkan dengan dia. Maka di sini ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, yang akan menjadi evaluasi kita di sini, saya pribadi ingin memberikan usulan kepada ibu-ibu sekalian ya. Boleh nanti tolong ditanggapi sama ibu-ibu bagaimana usulan saya pribadi ini. Jadi dari apa yang telah kita bahas dalam kitab ini ya, kitab Syarah Ushul Salasah, yang dimana di sini ada sekitar pembahasannya itu sekitar 285 halaman ya dalam kitabnya. Ini mungkin kita bagi kalau seandainya per 50 halaman atau 100 halaman ya, per 50 halaman atau 100 halaman di dalam satu pekan ya. Nanti kalau seandainya usulan ini disetujui oleh jamaah sekalian, ya, anak akan berusaha untuk membuat beberapa beberapa kalimat ya, yang nanti cukup untuk dijawab apakah kalimat itu benar atau salah ya, yang berkaitan dengan materi yang ada di dalam buku ya. Misal pekan pertama besok ya, kalau seandainya kita mulai ya, maka dari halaman pertama sampai halaman 50 misalnya. Kemudian pekan berikutnya ya 51 sampai 100 sampai selesai kitabnya. Atau kalau dilihat terlalu sedikit 50, boleh kita kita ambil lagi 100 misalnya dari halaman pertama sampai halaman ke-100 ya. Jadi kita punya waktu 1 pekan untuk kembali mereview ulang seluruh pelajaran kita dari halaman 1 sampai halaman 100 ya. Kemudian nanti soal yang akan saya buat untuk bahan evaluasi kita bersama ya, itu tidak akan keluar dari apa yang tertera di dalam kitab. Apa tujuan kita mengadakan ini? Tujuan kita mengadakan ini adalah untuk jam'ul ma'lumat ya, untuk mengumpulkan maklumat-maklumat yang ada di dalam kitab ini. Intinya kitab ini berbicara tentang apa sih? Intinya kitab ini membahas tentang apa sih? Ya, kalau seandainya kita lihat kitab ini 285 halaman yang telah kita baca bersama-sama, yang telah kita jelaskan ya, bersama-sama, yang sudah kita kaji bersama-sama, ini tentu pembahasan yang sangat banyak ya, sangat banyak, sehingga ketika seseorang dia mau menulis atau ingin menjelaskan apa saja poin-poin pembahasan ini, tentu dia akan kebingungan. Tapi kalau seandainya pembahasan-pembahasan yang banyak ini kita bagi ya per 50 atau per 100, maka ini akan menjadi lebih ringkas ya. Endingnya nanti setelah kita menyelesaikan semua evaluasi ini, kita akan membuat ya poin-poin inti apa saja ya yang ada dari faedah-faedah di kitab yang telah kita selesaikan ini. Poin-poin intinya apa saja ya. Mungkin akan dihasilkan 10 poin, mungkin akan dihasilkan 20 poin, mungkin akan dihasilkan 30 poin, 40 poin, seperti itu ya, dibandingkan kalau seandainya kita menyelesaikan kitab ini lalu kita tinggalkan begitu saja. Setidaknya kitab ini akan memberikan efek ke kita, meninggalkan bekas ingatan yang kuat bagi kita, sehingga ketika kita memilih ya kitab yang lain, ini kita akan kuat ingatan kita atas pembahasan-pembahasan yang ada di dalam Al-Ushul Ats-Tsalatsah. Seperti itu ya ibu-ibu ya.
Uh, ini yang pertama, berkaitan dengan bahan evaluasi yang insya Allah saya usulkan kepada ibu-ibu sekalian, jamaah sekalian, untuk kita adakan bersama. Insya Allah tidak perlu untuk khawatir ya, karena pada hakikatnya pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang membantu kita untuk semangat belajar, membantu kita untuk semangat murojaah, yang membantu kita semangat untuk kembali mereview ya, apa yang sudah kita pelajari. Maksud Anda, hal-hal yang seperti ini insya Allah akan bernilai positif ke depannya. Ya, tidak perlu takut nanti hasilnya bagaimana, ininya bagaimana, enggak, insya Allah. Insya Allah kita akan buat itu adalah soal-soal yang sederhana, yang mudah, yang tidak akan keluar dari pembahasan-pembahasan yang sudah kita bahas di dalam kitab ini. Tapi berkaitan dengan evaluasi berikutnya, berkaitan dengan masalah pertanyaan ya Ibu-Ibu. Dalam kitab Sahih Bukhari, Imam Bukhari rahimahullah azza wa jalla ketika membahas tentang kitabul ilm, kitab tentang ilmu, beliau menukilkan ya, perkataan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, istri dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang dimana Aisyah mengatakan ni'matin nisa'u atau ni'man nisa'ul ansar lam yamna'hunna al-haya'u min an yatafaqahna fid din. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, sebaik-baik wanita adalah wanita dari kalangan Ansor. Kalangan Ansor ini berarti dari mana? Dari penduduk Madinah, ya. Kalau muhajirin berarti dari penduduk Mekah yang pindah ke Madinah. Tapi Aisyah katakan sebaik-baik wanita adalah wanita dari kaum Ansor. Mengapa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan sebaik-baik wanita itu adalah wanita kaum Ansor? Karena satu alasan yang akan dijelaskan oleh Aisyah, beliau katakan lam yakun yamna'hunna al-haya'u min ayatafaqahna fiddin. Rasa malu yang ada pada diri mereka, ya, rasa malu yang merupakan fitrah dari wanita yang ada pada diri mereka sebagai wanita dari kalangan Ansar, itu tidak pernah menghalangi mereka untuk tidak bertafaqquh fiddin atau tidak mempelajari ilmu syar'i. Ya, bertanya dalam perkara-perkara yang memang itu merupakan penting untuk dipelajari dan diketahui oleh seorang wanita itu. Maka dalam nukilan ini atau perkataan Aisyah ini, kita tahu bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha di antara ummahatul mukminin yang lain, di antara istri-istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang lain, yang paling masyhur di dalam meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah Aisyah itu sendiri. Padahal ya beliau radhiyallahu taala anha ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam wafat itu pun masih tergolong sangat muda dan sangat kecil. Tapi kenapa ya riwayat-riwayatnya itu banyak sekali, bahkan masuk ke dalam ranking para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini dikarenakan Aisyah radhiyallahu taala anha ini sering sekali bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan dia tidak pernah malu untuk menjelaskan hal itu, menyebarkan hal itu kepada umat. Ya, walaupun usianya sangat muda. Ini banyak sekali di kalangan para sahabat, bukan saja Aisyah. Begitu juga Abdullah bin Umar, begitu juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum, begitu juga Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhum. Yang dimana mereka itu adalah ya orang-orang yang ketika Nabi SAW wafat itu masih muda, masih kecil ya, masih hijau. Tetapi mengapa kemudian riwayat mereka itu sangat banyak dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW, dan kecerdasan mereka di dalam menjelaskan perkara-perkara Islam itu terlihat sangat gemilang dibandingkan dengan para sahabat kibar yang lainnya. Di sana ada Umar bin Khattab loh. Di sana ada Abu Bakar As-Siddiq ya. Nah, tetapi sahabat-sahabat yang kemudian masih muda ini mereka lebih gemilang dalam prestasi keilmuan. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan sebaik-baik wanita adalah wanita dari kalangan kaum Ansor.
Apa yang menyebabkan mereka unggul dibandingkan kaum wanita yang lain? Aisyah mengatakan, rasa malu yang ada pada diri mereka tidak menghalangi mereka untuk bertanya di dalam bertafaqquh fiddin. Ini yang pertama, mengingatkan kita bahwasanya ya jamaah sekalian, sangat penting bagi kita di dalam proses menuntut ilmu, di dalam proses untuk mengkaji ilmu syar'i adalah untuk aktif, kemudian ya, mendalami, memahami, lalu bertanya. Karena pertanyaan itu ya adalah hal yang akan membuat kita lebih termotivasi lagi untuk mengkaji ilmu syar'i. Bukan hanya sebagai pendengar. Begitu juga ya ada salah satu periwayatan yang juga dinukilkan oleh Imam Bukhari. Masih di dalam Kitabul Ilm, Imam Bukhari rahimahullah azza wa jalla menukilkan sebuah perkataan dari seorang ulama tabi'in bernama Mujahid bin Jabr. Mujahid bin Jabr rahimahullah. Beliau ini adalah salah satu ulama rujukan dalam ilmu tafsir. Yang dimana beliau statusnya adalah murid dari sahabat Nabi yang mulia, ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Mujahid bin Jabr, ya, ahlu tafsir dari kalangan tabi'in, mengatakan la yata'allamani ithnani, la yata'allamani ithnani al-mustahyi wal mustakbir. Ada dua golongan orang yang tidak akan pernah belajar. Ada dua golongan orang yang tidak akan pernah mempelajari ilmu, mendapatkan ilmu, tidak akan pernah mereka sampai kepada ilmu syar'i. Siapa golongan dua orang tersebut? Beliau katakan yang pertama adalah al-mustahyi, yaitu orang yang pemalu, ya. Kemudian yang kedua adalah al-mustakbir, yaitu orang yang sombong. Orang yang malu, ya, dia tidak akan berani untuk ya bertanya. Orang yang malu ketika dia tidak memahami suatu perkara, maka dia akan mencukupkan apa yang sudah dipahami secara maksimal melalui kemampuannya dan dia tidak akan bertanya. Sehingga rasa malu itu akan menahan dia dari memahami perkara-perkara agama dan ini merupakan suatu kerugian yang sangat besar. Kemudian yang kedua adalah al-mustakbir, orang yang sombong. Orang yang sombong kata Nabi SAW, sombong itu apa sih? Batarul haqqi wa ghamtun nas. Ketika ada orang yang menolak kebenaran dan ketika ada orang yang meremehkan atau merendahkan orang lain. Orang yang sombong dia akan merasa lebih dibandingkan orang lain, ya. Dia akan merasa bahwasanya dirinya itu lebih tinggi, dirinya lebih pintar, dirinya lebih berpengalaman, dirinya lebih dibandingkan yang lain. Sehingga apapun yang disampaikan oleh orang yang menurut pandangan dia itu di bawah dia, maka dia tidak akan pernah menerima apapun yang orang itu sampaikan. Sehingga ini pula menjadi salah satu sebab seseorang itu tidak akan belajar, yaitu rasa kesombongan. Jadi Mujahid bin Jabr mengatakan sebuah perkataan ya yang bisa kita hafal sama-sama ya, karena ini perkataan yang sangat simpel sekali, sangat mudah sekali untuk dihafal. La yata'allamani ithnani al-mustahi wal mustakbir. Ada dua orang yang tidak akan pernah belajar. Yang pertama adalah orang yang pemalu, kemudian yang kedua adalah orang yang sombong. Kemudian ya, terakhir dari nukilan yang akan kita sampaikan berkaitan dengan poin ini adalah sebuah riwayat yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kita tahu ya, Abdullah bin Abbas ini termasuk sahabat muda yang sangat berprestasi, ya. Di mana Abdullah bin Abbas ini pernah ditanya oleh beberapa sahabat yang lain atau ditanya oleh beberapa muridnya dari kalangan tabi'in. Berkatakan kepada Abdullah bin Abbas, "Kaifa asabta hadzal ilma?" Wahai Abdullah bin Abbas, bagaimana engkau mengumpulkan ilmu yang sangat banyak ini? Wahai Abdullah bin Abbas, bagaimana kamu bisa ya mengetahui banyak hal dalam perkara-perkara agama? Wahai Abdullah bin Abbas, bagaimana engkau bisa mengumpulkan maklumat yang sangat luas dan sangat banyak dalam perkara-perkara syariat ini? Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu mengucapkan ya dua alasan atau dua sebab yang menyebabkan dia bisa mengumpulkan banyak sekali perkara-perkara ilmu. Yang pertama adalah lisanan saulan wa qalban aqulan. Yang pertama adalah lisanan saul, lisan yang banyak, lisan yang sering bertanya. Ya, lisan yang sering bertanya. Ini kuncinya.
kunci yang menyebabkan Abdullah bin Abbas mampu untuk ya mengumpulkan ilmu yang sangat banyak sehingga dia ya berada di puncak keilmuan. Kemudian yang kedua adalah qalban akulan, yaitu hati yang berakal. Atau ya dia Abdullah bin Abbas jelaskan ilmu itu ketika dia dapatkan, seketika itu pula dia berusaha untuk menghafalkannya ya, di dalam hatinya. Maka di situ ada penjelasan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ya mudah untuk menjelaskan berbagai macam bidang ilmu syar'i dikarenakan beliau banyak bertanya dan beliau banyak menghafal. Dan dua ini adalah salah satu dari metode belajar dari para ulama yang hendaknya kita orang-orang yang datang setelah mereka untuk mengikuti ya satu persatu dari langkah-langkah mereka seandainya kita ingin selamat sebagaimana mereka selamat, seandainya kita ingin sukses sebagaimana mereka sukses ya, itu adalah apa yang harus kita ikuti. Baik Ibu sekalian, barakallahu fikum, berkaitan dengan poin yang kedua ini ya, kita ingin jamaah semua sama-sama kita belajar ya. Bukan berarti ketika Ana di sini yang lebih banyak berbicara berkaitan dengan kajian-kajian kita, Ana mengatakan bahwasanya Ana lebih alim dibandingkan ibu-ibu, tidak ya. Kita di sini semua sama-sama belajar, kita di sini semua sama-sama mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada jaminan juga ya seorang ustadz itu masuk ke dalam surga terlebih dahulu atau sudah pasti masuk surga, tidak. Ya bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan di dalam Sahih bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 orang yang pertama kali diseret di atas muka mereka kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan 3 orang. Yang pertama adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Ya, kenapa diseret? Karena ternyata dia berjihad di jalan Allah hanya untuk dikatakan sebagai seorang yang gagah, sebagai seorang yang pemberani. Ya. Kemudian yang kedua adalah seorang yang alim, seorang yang berilmu. Orang yang hidupnya dihabiskan dengan membaca Al-Quran, mengajari Al-Quran. Ya. Ini kalau bahasa kita di istilah kita sehari-hari adalah seorang ustadz. Ya. Kenapa dia bisa diseret ke dalam neraka? Ternyata ketika dia mengajarkan ilmunya, ketika dia membaca Al-Quran, itu hanya untuk sekedar mendapatkan pujian. Ya. Jadi semakin tinggi derajat seseorang itu, ya statusnya, maka akan semakin besar pula ujian dia. Bagaikan pohon, ya pohon itu kalau semakin tinggi maka ya angin itu akan semakin keras mendorong dan menerpa pohon tersebut. Begitu juga dari kalangan-kalangan jin, kalangan-kalangan setan yang tidak akan pernah diam, yang dimana mereka di dalam mengganggu manusia pun berlevel-level sesuai dengan level manusia tersebut. Kalau seandainya manusia itu tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pengetahuannya minim, mungkin setan-setan yang kroco yang diutus untuk mengganggunya. Tapi kalau seandainya ada seorang Muslim yang kemudian dia banyak mengetahui hal-hal dalam perkara agama, maka setan-setan yang diutus untuk menyesatkan orang-orang tersebut adalah setan-setan yang berpendidikan juga, ya, tahu bagaimana strategi-strategi dalam melemparkan syubhat, kemudian mengundang syahwat dari orang tersebut. Intinya pada akhirnya kita di sini semua sama-sama belajar, dan Ana secara pribadi mengajak kepada ibu-ibu semua, jamaah semua di sini, ayo kita semangat untuk menggali ilmu dari kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita kali ini, karena pada hakikatnya kesempatan itu tidak akan pernah terulang 2 kali. Kalau seandainya kita ini sudah berazam untuk talabul ilm, kita sudah berazam untuk belajar menuntut ilmu, maka kita harus kerahkan semua apa yang kita miliki, dari waktu ya, dari harta, dari kesempatan ya, dari semua hal yang kita miliki di dunia ini untuk mendapatkan ilmu syar'i. Karena ilmu syar'i itu butuh perjuangan dan pengorbanan untuk mendapatkannya. Ada sebuah perkataan yang baik dari salah seorang ulama tabi'in. Beliau katakan la yustata'ul ilmu bi rahatil jismi. La yustata'ul ilmu bi rahatil jismi. Kalau tidak salah namanya adalah Yahya ibn Abi Katsir rahimahullah. Beliau katakan
ilmu itu tidak akan pernah didapatkan oleh jasad yang berleha-leha, jasad yang bersantai-santai. Ilmu itu tidak akan pernah didapat. Ilmu itu didapat dengan jasad yang capek, jasad yang letih, jasad yang kemudian berjuang untuk mendapatkan ilmu itu. Dan ini kita di sini berusaha untuk sama-sama mengingatkan, saling antara dengan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan dan melimpahkan kepada kita keistiqomahan untuk terus berada di jalan yang lurus ini. Kemudian di poin yang ketiga, mungkin poin yang terakhir ya. Poin ketiga ini insya Allah Ana ada beberapa usulan kitab ya. Di sini ada 3 kitab yang akan Ana usulkan. Yang pertama ada kitab Tauhid ya, kitab Tauhid karangan Dr. Saleh Al-Fauzan. Ini kitab yang banyak sekali pembahasannya di berbagai majelis ya. Ini jilid yang pertama, kemudian jilid yang kedua, kemudian ini jilid yang ketiga. Pembahasan-pembahasan di sini akan Anda coba jelaskan ya secara umum apa saja yang ada di dalam kitab itu kalau seandainya kita pelajari. Apa saja yang akan kita bahas, apa saja yang akan kita kaji ya di dalam kitab itu. Kemudian ada pilihan opsi yang lain ya. Yang ini pembahasan adalah kitab Al-Kabair. Kitab Al-Kabair ini adalah kitab karangan Imam Adz-Dzahabi. Jadi mana kabair itu sendiri artinya adalah dosa-dosa besar. Kenapa pilihannya salah satu opsi kita adalah ke kitab ini? Ini berawal dari perkataan Ibnul Qayyim rahimahullahu azza wa jal, yang dimana sebentar saya benarkan kamera dulu sebentar. Baik. Ibnul Qayyim rahimahullah azza wa jalla ketika menjelaskan tentang khutwat ya, khutwat itu adalah langkah-langkah setan di dalam membinasakan dan menyesatkan manusia. Kita sudah tahu di sini jamaah ibu-ibu bahwasanya setan itu di dalam membinasakan manusia mereka memiliki strategi. Mereka punya step by step. Maka dari itu Allah katakan ya la tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Nah, setan di dalam menyesatkan manusia memiliki berbagai macam cara atau berbagai macam strategi. Yang pertama tentunya sebagaimana kita ketahui setan akan mengajak manusia untuk kufur kepada Allah, membangkang kepada Allah, tidak beriman kepada Allah. Kalau seandainya setan itu sudah mampu untuk membuat manusia itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kemenangan yang besar bagi mereka. Kemudian yang kedua, kalau seandainya manusia itu tidak bisa ya, diarahkan untuk menyekutukan Allah, untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setan, kata Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Madarijus Salikin, setan akan mengusahakan manusia itu untuk terjatuh di dalam perkara-perkara bid'ah. Ya, dalam perkara-perkara bid'ah. Kalau seandainya perkara-perkara bid'ah juga dia tidak bisa menjatuhkan manusia ke dalam perkara-perkara tersebut, maka setan akan ya menjerumuskan manusia dalam dosa-dosa besar. Kenapa dosa-dosa besar ini diakhirkan dibandingkan dengan bid'ah? Imam Ibnul Qayyim juga menjelaskan hal ini. Beliau katakan karena pada hakikatnya perkara-perkara bid'ah itu perkara-perkara yang baru di dalam agama. Ini ketika dilakukan oleh seorang manusia, dia akan merasa bahwasanya amalannya itu adalah amalan yang benar. Sehingga akan sulit sekali bagi dia, akan sangat sulit bagi dia untuk mengakui amalannya salah dan dia bertobat. Dibandingkan dengan dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar itu ya baik yang tidak dekat dengan Allah maupun yang dekat dengan Allah sama-sama mengakui ini adalah perbuatan yang tidak baik. Seperti misalnya membunuh ya, berzina, ini jelas ya, kebobrokan dari dosa itu sangatlah jelas, dosa besar sangat jelas sekali dibandingkan dengan amalan bid'ah.
Seseorang yang kemudian membunuh orang lain, mungkin dia akan merasa ya depresi, kemudian dia akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika amalan itu adalah amalan bid'ah yang dilakukan oleh seorang hamba, maka dia akan merasa benar bahwasanya itu adalah amalan yang benar. Yang pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima, dan Allah Subhanahu wa taala akan murka atas hal tersebut ya dari dia. Sehingga ini kenapa Imam Ibnu Qayyim meletakkannya pada penyebab yang kedua. Yang ketiga tadi al-kabair ya, dosa besar. Kemudian yang keempat, kalau seandainya seorang hamba itu tidak bisa disesatkan untuk kufur kepada Allah, tidak bisa disesatkan untuk melakukan perbuatan bid'ah, tidak bisa disesatkan untuk melakukan dosa-dosa besar, maka yang keempat dia akan dirayu untuk melakukan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil ya. Kemudian kalau seandainya seorang hamba itu tidak bisa juga untuk ya, dirayu kepada dosa-dosa kecil, yang kelima adalah dia akan ya dirayu untuk banyak sekali, dia akan digoda agar disibukkan dengan perkara-perkara yang mubah. Perbuatan-perbuatan yang mubah yang akhirnya perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak berguna, tidak bermanfaat. Hal-hal yang pada hakikatnya secara hukum syar'i itu mubah hukumnya. Tetapi ketika gulu dalam hal itu, ketika ekstrim dalam hal itu, ya berlebihan dalam hal itu, maka itu menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, lihat bagaimana setan ya, memiliki step-step dalam menyesatkan manusia. Kemudian kalau seandainya manusia itu tetap tidak bisa diganggu oleh setan, dia tidak terpengaruh oleh setan untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka yang keenam, setan akan menggoda manusia agar dia disibukkan dengan perkara-perkara baik, tetapi meninggalkan perkara-perkara yang lebih baik. Ya, jadi dia akan, kalau diistilahkan oleh Imam Ibnu Qayyim, perkara yang yang mafdul ya, perkara-perkara yang mafdul dibandingkan dengan perkara yang fadil. Jadi antara amalan-amalan kebaikan itu sangat banyak sekali, ya. Tapi antara satu dengan yang lainnya bertingkat-tingkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada amalan yang paling tinggi, ada amalan yang biasa saja, ada amalan yang rendah seperti itu kan ya. Nah, setan itu akan berusaha bagaimana caranya agar hamba tersebut tidak mengamalkan amalan yang paling tinggi. Dia tetap mengamalkan kebaikan, tetapi dia meninggalkan hal yang paling afdol. Ya. Dia meninggalkan perkara yang lebih afdol. Baik, itu adalah step-stepnya. Kalau kita balik dari 6 poin ini, kalau tadi kita bacakan dari 1 sampai 6, coba kita bahas dari 6 ke 1. Ya, sedikit demi sedikit. Orang yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat takut kepada Allah Azza wa Jalla, dia pertama kali setan akan dekatkan dirinya kepada orang tersebut dan menggodanya untuk melakukan amalan baik dan meninggalkan yang terbaik. Kemudian setelah berhasil orang tersebut mengikuti keinginannya, maka setan akan menyibukkan dia dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Yang pada hakikatnya hal itu adalah mubah. Ya. Ketika orang itu mengikuti setan, langkah berikutnya setan akan mengajak dia ya untuk melakukan dosa-dosa kecil. Setelah melakukan dosa kecil, sudah terbiasa melakukan dosa-dosa kecil, setan akan mengajak dia untuk melakukan dosa besar. Setelah terbiasa untuk melakukan dosa-dosa besar, maka setan akan mengajak dia perkara bid'ah. Setelah terbiasa untuk melakukan perkara-perkara bid'ah, ya, bid'ah ini bukan hanya yang dilakukan, tetapi juga apa yang diyakini, ya, apa juga yang diucapkan. Semua perkara baru dalam agama ini adalah masuk ke dalam istilah bid'ah. Setelah dia terbiasa melakukan hal itu semua, pada endingnya setan akan mengajak dia untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya kita dapati ada orang yang memiliki ilmu dalam agama, ya, kemudian tidak mungkin setan itu datang kepada dia langsung menyuruh dia untuk kufur kepada Allah, karena setan tahu pasti dia akan menolak. Orang ini pintar, ya, orang ini tahu kufur itu bisa menghanguskan amalannya dan dia tidak terbiasa untuk melakukan hal itu. Jadi sama setan diberi latihan-latihan terlebih dahulu, ya, usaha-usaha yang kemudian membuat orang itu terbiasa melakukan keburukan sehingga endingnya dia bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya, dalam arti kata seperti ini, orang ketika dia itu sudah berada di posisi yang baik,
ya dia rajin taklim, dia rajin ibadah, dia rajin sedekah, dia rajin mengaji, dia rajin sholat sunnah, dia rajin puasa sunnah, dia berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada keluarga, kepada tetangga, berbagai amalan soleh dia jaga itu. Kalau suatu saat ya ada rasa futur, jangan biarkan futur itu sampai kebablasan. Ya, jangan biarkan futur itu sampai kebablasan. Kalau futur itu sampai kebablasan, maka kita khawatirkan dia masuk tuh ke perangkapnya setan, ke talbisnya iblis yang membuat dia akan meninggalkan agama ini sedikit demi sedikit. Ya, kalau futur silahkan untuk istirahat, ya, kemudian mencari hal-hal yang kemudian dapat memotivasi kita kembali ke jalan yang benar. Ini bagaimana cara kita beragama, ya. Tentunya sebagai manusia, fitrah futur itu adalah fitrah yang manusiawi, ya. Tapi bagaimana caranya ketika futur itu datang, dia harus mempunyai batasan yang jelas. Futur saya sefutur-futur saya adalah sampai batas ini. Tidak boleh lebih, ya. Ketika saya futur, maka jangka waktu itu saya akan isi dengan ini, ya. Diusahakan mencari amalan-amalan baik yang lainnya. Jangan sampai sama sekali meninggalkan amalan-amalan yang sudah menjadi rutinitas kita untuk kita lakukan. Tapi sebelum kita itu tadi penjelasan tentang kitab Al-Kabair, ya. Kemudian kitab yang ketiga yang akan menjadi opsi pembahasan kita adalah kitab, ya, hakikat pokok-pokok dan buah iman berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini insya Allah Ana sedang berusaha untuk mendatangkan kitabnya. Belum ada kitabnya, tapi ini ada gambarannya, ya. Gambaran kitabnya seperti ini. Hakikat pokok-pokok dan buah iman, gitu ya. Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, cetakan Darul Haq dari Syekh Abdurrahman bin Nasr kalau tidak salah ini, ya. Terputus ini apa namanya fotonya. Di dalam kitab ini, ya, ini membahas tentang masalah-masalah keimanan. Di mana kita tahu masalah-masalah keimanan itu adalah masalah-masalah yang sangat penting dan menjadi pondasi dasar yang menentukan amalan kita ini diterima atau tidaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam kita ini aman atau Islam kita ini berada di ujung tanduk, ya. Masalah-masalah iman yang bagi setiap muslim hendaknya dia menguasai masalah-masalah ini agar apa? Agar kalau datang perkara-perkara syahwat, kalau datang perkara-perkara syubhat, dia bisa, ya, mengatasi perkara-perkara tersebut dengan mudah karena dia beriman di atas ilmu. Berbeda orang yang dia beriman hanya beriman saja tapi tidak tahu landasannya. Maka ini kan judulnya saja, ya, sudah menunjukkan keilmiahan, ya, pokok-pokok keimanan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Tapi sebelum kita jelaskan satu persatu, nanti mungkin kita bacakan, ya, daftar isinya dari kitab-kitab yang tadi sudah kita jadikan opsi kajian kita selanjutnya. Ada 3 kitab, ya, kitab Tauhid, kemudian kitab Kabair, kemudian kitab Hakikat pokok keimanan dan buah keimanan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Sebelumnya, Ana minta ibu-ibu ini apa namanya tanggapan dulu nih, gimana dari yang tadi Ana sebutkan poin pertama sampai poin ketiga, tanggapannya seperti apa, ya. Kalau ada yang ingin memberikan usulan, itu Masya Allah sangat bagus. Insya Allah kita tampung, ya, usulan-usulan yang ada. Nanti Insya Allah dimusyawarahkan mana yang terbaik. Begitu, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Silahkan. Assalamualaikum Ustadz. Mohon bukunya ke Waalaikumsalam. kamera Ustadz satu-satu. Oh, baik, baik, baik. Mau di screenshot. Sepertinya sudah ada nih Pemira. Saya ketinggalan waktu itu di sana. Yang lain, nah, ya sudah. Ya, Yang ini ada 3, ya. ya, Ada 3 jilid. ya, baik. Jazakallah. Barakallahu fiik, jazakallah khair. Ayo yang lain bagaimana? Kita adakan evaluasi, ya, ibu-ibu, ya.
Apa Ustadz, yang ketiga itu hampir sama dengan Tazkiyatun Nufus ya Ustadz? Beda. Beda. Kalau Tazkiyatun Nufus itu kan berkaitan dengan penyucian jiwa ya. Mana jiwa kita ini menjadi jiwa yang hidup, yang lembut ya. Bukan jiwa yang keras, bukan hati yang keras, hati yang berpaling dari kebenaran. Enggak. Kalau ini kaitannya memang murni pembahasan tentang iman. Jadi kalau boleh saya jelaskan dari kitab ini ya, dari 3 kitab ini, kitab yang pertama ini ada sekitar 174 halaman. Pembahasan di sini pada intinya mengerucut pada 3 hal. Yang pertama adalah tentang tauhid rububiyah, yang kedua tentang tauhid uluhiyah, dan yang ketiga adalah tentang tauhid asma wa sifat. Di buku yang Syarh Ushul Salasah kita udah belajar ya secara umum apa sih pembahasan yang ada di tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Nah, di sini ini penjelasan lebih dalamnya. Ya, penjelasan lebih lanjutnya ada di satu kitab ini yang dibahas di kurang lebih 174 halaman. Kemudian di buku yang keduanya, jilid yang keduanya ini sekitar ya 200 halaman. Di buku ini ya, di buku yang ini kita akan dijelaskan tentang masalah-masalah keimanan. Rukun iman yang 6 dari dari iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada Rasulullah, iman kepada kitabullah ya, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar, itu penjelasannya lebih detail di sini. Jadi yang kedua ini menjelas tentang rukun-rukun iman. Baik. Dibahas di 200 halaman. Kemudian yang terakhir ini ya, kitab ini membahas tentang pembatal-pembatal keislaman pada intinya ya. Di sini membahas tentang kekufuran, di sini membahas tentang kesyirikan, di sini membahas tentang kenifakan ya. Sifat nifak itu seperti apa. Kemudian sifat-sifat jahiliyah ya, sifat-sifat kefasikan, kesesatan, bahkan amalan-amalan murtad itu juga menjadi pembahasan di sini. Ya, kemudian banyak juga amalan-amalan yang membatalkan keimanan dibahas dalam ini seperti misalnya masalah sihir, perdukunan, peramalan ya, mengolok-olok agama ya, melecehkan agama, kemudian memutuskan hukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah ya, kemudian mengaku memiliki hak membuat syariat ya, bergabung dengan mazhab-mazhab ateis, ilhad dan kelompok-kelompok jahiliyah ya, kemudian masalah bersumpah dengan nama selain Allah, bertawasul ya. Kemudian ada juga pembahasan tentang bagaimana sikap kita kepada ya orang-orang yang gulu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang gulu kepada ahlul bait ya. Ini pembahasan juga tentang bagaimana manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam peperangan dan fitnah yang terjadi di antara para sahabat. Kita tahu ya, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, itu kan para sahabat terjadi peperangan tuh di antara mereka. Sikap kita itu bagaimana? Ini dibahas juga dalam kitab ini ya. Bagaimana larangan mencaci sahabat ya, mencaci sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir pembahasan tentang ya bid'ah, pengertiannya, macam-macamnya ya, hukum bid'ah di dalam agama. Kemudian ada juga pembahasan-pembahasan seperti tabarruk ya, tabarruk kepada kuburan wali soleh, misalnya tabarruk kepada barang-barang yang sudah lama, misalnya ada athar-athar dari Rasulullah atau athar-athar dari tabi'in, ulama-ulama, itu seperti apa hukumnya ya, seperti itu. Ini pembahasan yang ada di dalam kitab yang hijau. Pada intinya ini pembahasan tentang pembatal-pembatal keislaman lah, seperti itu. Barakallahu fikum. Ummu Khalid yang usul yang kitab ketiga aja Ustaz. Gimana? Ummu Khalid usulnya kitab yang ketiga aja. Oh, kitab yang ketiga. Baik. Ya, atau mungkin nanti gimana ya? Baiknya ini langsung kita data sekarang, apa nanti dimusyawarahkan di majelis lain? Bagaimana kira-kira baiknya ini? Kita musyawarah dulu aja.
Oh, musyawarah. Oke, usulan Ya, diterima masing-masing nanti ya, gitu kan. ya, Ya insya mungkin Allah nanti seperti itu. Dimusyawarahkan nanti tiap sekalian Bu Meti. Iya. Yang sekarang Aja. bagaimana kita ini aja, artinya kita sama-sama sudah Ustadz sudah menyampaikan, atau kita buka forumnya sekarang, atau kita di satu yang lainnya, atau sekarang saja kita, karena sudah disampaikan isi dari buku yang hendak kita, mana nih yang rasanya menurutnya kita yang kita butuhkan, gitu loh. Iya, Silakan, benar. silakan ibu-ibu merespon dari apa yang sudah Ustadz jelaskan. Artinya dengan seperti itu kan kita tahu nih mana yang dibutuhkan. Jadi Ustadz menyampaikan sesuai dengan yang kita butuhkan. Demikian. Nah, Tafadhol, kalau silakan misalnya duluan. di buku Saya nyoba. Kabair, ya, ini pembahasannya, contohnya seperti hukum berzina, ya, memakan harta riba, ya, tidak membayar zakat, durhaka kepada orang tua, amalan sihir, kemudian hubungan intim sesama jenis, ya, kemudian mencuri, perampokan, sumpah palsu, bunuh diri, kepala rumah tangga yang membiarkan kemungkaran di keluarganya, perempuan yang bertingkah seperti laki-laki ataupun laki-laki yang bertingkah seperti wanita, kemudian istri durhaka, membenarkan dukun dan ahli nujum, memutus hubungan kerabat, mengadu domba, mencela nasib, ya, meratap dan menampar muka sendiri, ini maksudnya niyahah, ya. Kemudian tiarah, menganggap sial, ya, mengacungkan benda tajam kepada saudara muslim, merasa aman dari siksa Allah, ini pembahasannya. Berjudi, menata wajah hewan dengan besi panas, ya, meninggalkan sholat Jumat, memata-matai dan membocorkan rahasia kaum muslimin, itu diantara pembahasan-pembahasan yang ada dalam kitab Al-Kabair. Kalau dari kitab hakikat, ya, hakikat pokok dan buah iman berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang tadi kita sampaikan, kitab ini membahas 3 poin pokok, ya. Ada 3 pasal di sini. Dalam kitab ini kita akan diajarkan tentang bahwasanya iman itu memiliki definisi dan iman itu memiliki tafsir. Bahwasanya iman itu bertambah dan berkurangnya, pertama pembahasan yang paling penting. Kemudian yang kedua, pembahasan berikutnya adalah sumber-sumber diambilnya iman. Dari hal apa saja sih kita dapat merasakan dan menghayati, mentadabburi iman kita? Di antaranya, ya, mengetahui nama-nama Allah, asmaullah yang baik, ya, mentadaburi Al-Qur'an, ya, memikirkan alam semesta, ya, memikirkan banyaknya nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, mengenal Nabi, mengenal akhlak-akhlak dan sifat-sifat yang sempurna yang ada pada jiwa Nabi SAW. Kemudian diantaranya adalah memperbanyak zikir, mengetahui kebaikan-kebaikan agama dengan mempelajarinya, ya, bersungguh-sungguh dalam mewujudkan maqam derajat ihsan. Dari hal-hal inilah kita dapat memperkaya iman kita. Kemudian diantaranya juga dengan, ya, dakwah kepada Allah dan kepada agamanya, saling mewasiatkan dengan kebenaran dan kesabaran. Jadi seseorang itu, di sini kita mau diajarkan, seseorang itu ketika dia mendakwahkan ilmunya, ya, itu pada hakikatnya dia sedang berproses untuk meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pembahasan yang ada di poin kedua. Poin yang ketiga yang terakhir dibahas tentang faidah-faidah dan buah-buah keimanan, ya. Bahwasanya orang yang beriman kepada Allah itu akan mendapatkan cintanya Allah secara khusus, dia akan mendapatkan keridhaan, kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Iman yang sempurna itu akan mencegah pemiliknya masuk ke dalam neraka, ya. Allah Subhanahu wa taala akan membela orang-orang yang beriman kelak nanti di akhirat, ya. Kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, di mana mereka akan meraih karamah dari Allah, rasa aman yang sempurna dari segala segi. Kemudian bahwasanya iman itu diantara faedahnya adalah memutus keraguan-raguan. Iman itu, ya, adalah tempat kembalinya orang-orang mukminin. Iman yang sahih mencegah hamba dari terjatuh kepada dosa-dosa yang menghancurkan dan membinasakan. Ya, itu diantara pembahasan yang ada di dalam kitab Hakikat Pokok Keimanan. Baik, silahkan ibu-ibu. Saya coba Ustadz, ya. Mungkin begini juga, dalam satu sesi, bagaimana Bu Menti? Dalam satu sesi itu evaluasi tok atau belajar kitab tok, atau sebagian evaluasi, sebagian belajar kitab. Jadi satu hari itu kita bagi 2 itu, atau tidak.
Satu. Kemudian kalau evaluasi, gimana Bu Haji? Maksudnya gini, mungkin tadi yang Ustadz sampaikan itu begini Bu Is, artinya sebelum kita selesaikan evaluasi dulu, nanti setelah evaluasi baru kita masuk ke kitab berikutnya gitu loh saya. Oke, ya Oke. sudah kalau nggak apa-apa Seperti ya. itu. Jadi gini, kalau Ya. evaluasi berarti seperti tadi Ustadz bilang sampai halaman kan 285 halaman, ya kan tadi terserah mau 50 halaman atau 100 halaman satu sesi. Nah, kalau saya usul itu per 50 halaman satu. Jadi kalau yang pertama itu, tapi mungkin bukan karena halamannya ya, mungkin halamannya saya dengan halamannya kitab Ustadz beda. Jadi mungkin nomor 1 itu dari halaman 1 sampai dengan pengertian Hanifiyah. Itu dulu, itu kan di halaman 50, jadi itu stop dulu di situ. Nanti yang kedua baru pengertian Hanifiyah sampai ke halamannya 113 karena nyambung terus itu, atau 110 juga bisa. Misalnya dab penyembelih. Itu kan berarti itu kan kedua. Nanti ketiga, jadi bukan halaman Ustaz karena mungkin nggak pas. Mungkin masih tengah-tengah. Yang di temanya aja. Kalau Kan yang Bu Is Afwan saya. Kalau tadi kan 50 sampainya di pengertian Hanifiyah ya. Oke. ya. Nah, di 100 kalau Ini di sini isti'anah ya saya. boleh, ya nggak apa-apa. Sampai di isti'anah juga nggak apa-apa. Oke. Ya nggak apa-apa Yap. juga sampai di isti'anah ya. Berarti kan itu tadi jadi 50-50 aja. Itu kalau evaluasi. Jadi bukan per halaman tapi per tema aja ya. Kalau buku, saya mengusulkan yang pertama dibahas adalah hakikat, pokok, dan buah iman. Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Yang pertama. Jadi itu dulu yang 1 biji dulu. Kemudian nanti kedua itu yang 3 jilid. Kitab Tauhid, pemurnian ibadah kepada Allah dan hak. Itu yang 3 jilid ya Ustaz ya. Kalau itu 3 jilid. Baru yang terakhir Al-Kabair. Itu usul saya. Udah itu aja semua. Silakan yang lain ibu-ibu supaya Ustadz juga mengenal suaranya ibu-ibu yang lain mungkin. Ya Ustadz, begitu Kak Ustadz? Kalau tadi siapa Bu Isna ya? Ya. Ya, Anak Isna. Baik. Ustadz, saya Ummu Taufik Ustadz. Ummu Taufik, Masya Allah, barakallahu fiik, Masya Allah, jazakillah khair. Di sini pakai bahasa Arab ya, Masya Allah. Apa Ustadz jadi malu? Iya, bagaimana, silakan. Kalau saya saran, saya mau awal kitab Tauhid 1, 2, 3, kemudian buah iman, baru yang terakhir kabair. Karena menurut saya maksudnya kan ini kan keiman dulu, kitab tauhidnya dulu, baru nanti ada buahnya gitu, maksud saya begitu. Usulnya begitu. Ya, Masya Allah. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Baik. Bu Tika, itu kan untuk ini ya, untuk buku. Bagaimana dengan evaluasi? Idem sama Bu Isna kah? Iya, saya idem. Insya Allah. Abu Arkan maaf ya, tantenya mengambil posisinya Bu Arkan Afwan. Bu Isna aja, oke. Yang evaluasi Allah setuju. Syukran Ustaz. Afwan. Ya, kemudian berikutnya silakan Abu Arkan boleh di sini memberikan saran. Sekarang gantian tantenya yang menyampaikan dulu, menyampaikan apa pendapatnya. Yang lain semuanya kita menyampaikan supaya tadi yang seperti yang Ustadz sampaikan, artinya mulai dari mengungkapkan apa yang kita apa yang kita butuhkan. Tadi Bu Isna samanya Bu Tika berbeda karena yang merasa butuhannya seperti itu. Kita bebas aja menyampaikannya. Oke, silakan. Mungkin Abu Arkan bisa minta tolong itu ya, usulan-usulan tadi. Jazakallah khair. Oh ya, Ustaz. Jazakallah khair.
Anda juga tadi sependapat sama Umu Taufik ya, yang Ya, masalah Mutofik. masalah pembahasan kitab tadi. Anda Nah, sependapat sama Umu Taufik tadi. Jadi kitab Tauhid dulu, terus Buah Iman baru Al-Kabair. Karena sebenarnya nih kitab-kitabnya berhubungan gitu sebenarnya. Masya Allah. Jazakallah ya. Baik. Yang lainnya saya yang karena Abu Arkan tidak mengenal ibu-ibu, jadi saya yang absen. Assalamualaikum Ustaz. Nah, Jazakallah ya. khairan. Saya ingin tahu kalau dari Ustadz sendiri sarannya buku dari mana dulu? Kalau kalau dari saya nanti susah. Kenapa? Saya kan belum mengenal ibu-ibu ya secara detail, secara rinci. Dulu pernah belajar apa saja gitu kan. Jadi kan mustawanya itu kemampuannya kan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Kalau saya tetapkan buku-buku itu secara ilzam, nanti khawatirnya nanti sesuatu yang sudah dipelajari kemudian terulang, atau sesuatu yang kemudian belum sama sekali terpelajari kemudian disampaikan dengan uslub yang cepat atau seperti apa, nanti takutnya malah salah. Lebih baik coba dari ibu-ibu satu-satu memberikan usulan, kemudian nanti saya bisa menilai, oh ya kayaknya bagusnya ini deh gitu. Baik, Ustaz. Jadi kembali ke kemampuan masing-masing seperti itu. Baik, Ustaz. Jazakallah. Yang jelas kita belum kenal buku yang Al-Kabair tadi, Ustaz. Saya nggak ada. Kalau yang jualannya saya sudah ada. Kebanyakan kita sudah punya. Kapan sama di Jakarta yang 3 jilid sama yang hakikat pokok itu kita insya Allah sudah banyak yang ada. Tapi kalau Al-Kabair saya tidak tahu kalau begitu. Iya. Silakan Bu Mira, Ya. sampaikan tadi, lanjutkan saya supaya Ya. bisa pindah kepada yang lain, oke? Ya, Mas Israel setuju dengan buku Tauhid saja dulu. Apakah itu buahnya, apakah itu yang 3 jilid, nggak masalah. Dan kembali kepada pembahasan mengenai nanti akan ini evaluasi itu. Di sini saya lihat di bukunya ada halaman 1 sampai 57 untuk satu pembahasan. Halaman 1 dan sampai 57. Pembahasan keduanya sampai 114. Apakah dibagi per 50, apakah dibagi per bab? Iya. Per bab aja. Supaya Ya, per bab ini tidak bagus juga. Ya. Iya. Begitu aja dari saya. Baik, Jazakallah. Amin, barakallah. Yang lainnya, kalau yang lainnya di sini ada Ibu Ita, tafadhol Bu Ita, atau Umu Fatir, Umu Akmal, Ibu Iriana. Tafadhol, mana yang duluan mau? Silakan, siapa duluan? Umu Akmal kah? Umu Akmal biasanya sudah mulai nih, keep ya. Iya. Kalau saya Ustadz, kalau untuk evaluasi ngikut itu aja per bab itu tadi 50 halaman. Tadi waktu ngomong 100 halaman saya kayaknya keteteran nanti. Masya Allah. Iya, terus kalau untuk bukunya sepertinya kitab Tauhid dulu deh kalau saya, Ustadz. Baik. Ya itu aja kayaknya saya. Nah, Apa? Baik, sekarang tinggal Bu Ita, Bu Ana dengan Umu Fatir. Ini mana yang mau duluan? Siapa duluan? Pahalanya besar nih. Ayo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya Ibu Iriana, Ustadz. Masya Allah. Saya usul itu buku kitabnya kitab Tauhid yang jilid 1, 2, 3. Karena kan membentuk keimanan Tauhid yang harus diutamakan itu. Yang lainnya menyusul gitu loh Ustadz. Sedangkan kalau untuk evaluasi, saya setuju dengan saran Bu Isna, yaitu mengenai per 51 halaman, mulai bab 1 sampai halaman 50. Begitu Ustadz. Masya Allah. Baik, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang Bu Yita atau Umu Fatir. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam Setuju aja saya. warahmatullahi Ya, setuju Ustadz yang kitab tauhidnya dulu, baru selanjutnya menyusul yang lainnya. Gitu Ustadz. Untuk evaluasi Bu Ita bagaimana? Mau Ya, 100 ya Bu Ita? Jangan gitu. Ya, apa tadi sampai halaman 57 ya. 57 nanti per bab gitu ya. Begitu aja Ustadz. Jazakallah. Amin. Sekarang Umu Fatir. Silakan saya. Ya Bu Met. Saya ikut yang tadi aja sudah Bu. Ustaz, Boleh ikut-ikut, jangan ikut-ikut. Ayo, jangan boleh ikut. Yang sudah terbanyak tadi kan kitab tauhid tadi yang 1 2 3, meskipun saya belum ada bukunya tuh. Belum punya ya? Insyaallah. Belum 1 2 3 nanti saya cari. Saya browsing lagi, saya dulu ya. Iya. Sama yang untuk itu yang per 50 aja. Ya, oke. Ya, pembahasan itu aja deh. Kalau bisa nanti kalau kita sudah sepakat satu kitab ya, nanti serentak semua cetakannya sama ya, agar mempermudah kita belajar. Sama nggak ya? Iya Ustadz, saya juga belum ada bukunya. Kalau boleh tahu Ustadz pegangnya yang kitab siapa Ustadz? Kami alhamdulillah sebagian besar sudah memiliki ya, kalau kitabnya Syekh Fauzan itu 1-3 gitu loh. Hanya kembali cetakannya aja nih. Cetakan ini Darul Haq. Darul Haq, coba saya lihat. Sama Bu Met. Sama. Ya, sama. Cuma cetakan keberapa? Hanya beda yang jilid 1 kita warnanya agak merah-merah gitu kalau nggak salah. Cover yang jilid 2 3. Agak ping-pingan ya, agak ping-ping ya. Kalau yang di kalau yang di Ana ini cetakan 2013. 2013. Oh, kalau saya kan 2011 ya. Kita 2011. Juni 2011. Alhamdulillah. Iya, beda tahun aja ya. Iya, iya. Kalau saya belum kasih usul ya Ustadz. Nah, Nggak jelas. yang lain berarti udah semua ya. Ya Ustadz, alhamdulillah. Artinya begini, alhamdulillah kan kita sudah dapat, sudah mulai, artinya yang seperti ini nih, kalau pilihan memang di kitab tauhid, kalau saya ngambil dari dua sisi, artinya gini, kalau dari yang kita pelajarin dari usul salasa, kitab tauhid ini breakdownnya ya Ustadz, maksudnya lebih penjelasan lebih terperincinya. Kalau kemarin secara umum ya Ustadz, artinya usul salasa ini adalah secara garis besarnya, sedangkan kitab tauhid ini lebih terperincinya supaya kita lebih memahaminya lebih jelas. Tapi kalau di secara ilmu yang kami belajar ini Ustadz, karena ini kami satu ilmu, gurunya sama-sama juga. Artinya kalau masuk kepada artinya gini, kalau kitab tauhid ini kan ada 3 buku gitu loh. Nah, sedangkan yang kami mengetahui mulailah dari yang kecil-kecil dulu, yang si tipis-tipis supaya, banyak ya gitu. Nah, itu mentalnya beda. Artinya hakikat ilmu pokok dan buah ini dari sisi ini memang dia tipis 121. Tapi kalau kita mau berkesinambungan lanjut dari usul salasa, memang baiknya masuknya ke kitab tauhid gitu loh Ustaz. Dari segi situ, kalau saya melihatnya dari sisi dan itu mulai dari yang tipis dulu, kemudian baru maksud itu yang tidak memberatkan gitu loh, bukannya agama ini mengenteng-entengkan, tidak gitu loh. Tapi kalau dari ini memang kalau saya bilang tuh berdasarkan kitab tauhid ini kita punyanya sudah lama ya, tapi untuk serius membacanya sama kayak usul salasa juga, bukunya ini kita sudah zaman punya. Iya, artinya kami ini ibu-ibu di sini nih salah satunya pengumpul buku. Artinya bukan pengumpul buku, kolektor. Ya, artinya sementara waktu kemarin tuh semangat mengumpulkan. Nah, sekarang mudah-mudahan karena dikondisikan oleh pandemi, ayo baik buka bukunya gitu Ustaz. Kadarnya seperti itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kita tadi itu memang
Ya, seperti tadi Bu Isna bilang, kalau kitabnya tadi dosa-dosa besar, kami memang belum punya itu. Sesuai dengan ilmu yang sampai, memang lebih memfokuskan sementara ini kepada tauhid dan iman. Karena sesuatu yang pelajaran selama ini itu, kalau untuk dosa besar itu walaupun belum secara terperinci, tapi itu hati sudah mengenal Ustadz gitu loh. Artinya bahwa ini dosa, lo ini dosa, lo ini dosa gitu loh. Tapi kalau tauhid itu kita belum betul, artinya memang lebih banyak tadi seperti Bu Isna, alhamdulillah kitab tauhid Syekh Fauzan ini kita sudah ada gitu loh. Demikian Ustadz. Nah, berarti kita nanti mulai murajaah ya minggu depan ya untuk evaluasi. Insya Allah mudah-mudahan Allah Kirim dulu mudahkan. bukunya. Kirim dulu bukunya. Loh, kok bukunya Pak? Lu kan ulasan tuntasnya itu tadi kan evaluasinya. Kurang cepat. Bukan, yang 3 itu loh. Yang masih di sono. Nah, baiklah. Ustadz berarti silakan. Ya, Kurang 50. kira-kira untuk minggu depan berarti kita full Nanti untuk evaluasi. Sebenarnya kan evaluasi itu gini, mungkin kalau yang pernah lakukan, Anda nggak tahu nih, Abu Arkan kira-kira bisa bantu untuk Google Form nggak? Ini Pak. Ini. Abu Arkan? Untuk apa Ustaz? Google Abu Form Arkan hilang kah? yang Abu Arkan hilang kah? Enggak. Ada dianya. Ada Abu Arkan. Abu Arkan ada? Google apa? Ya, Google Form yang seperti jadi itu biasa digunakan kalau anak kuliah online itu ujiannya pakai Google Form. Dia jadi nanti ibu-ibu cukup tinggal ini aja, tinggal tinggal mencet ya, benar salah gitu aja. Kalau kalimat itu benar ya pencet benar, kalau salah ya salah gitu. Jadi simple. Misalnya kalau kita tentukan kita evaluasi hari Jumat misalnya. Jadi sekarang kan masih ada sekitar 1 pekan ya. Jumat misalnya. Jumat itu nanti Abu Arkan bisa bantu buatkan Google Formnya, nanti linknya disebar ke ibu-ibu. Dan di waktu misalnya 2 jam kah mengisinya itu, apa 3 jam, itu tergantung dengan kesepakatan kita ya. Jadi dalam waktu 1 atau 2 jam itu dari soal-soal yang ada itu sudah terisi semua. Begitu. Nah, kemudian di hari Sabtunya, itu kan ujian Jumat misalnya ya, di hari Sabtunya kita bahas tuh satu persatu dari soal yang ada ya. Itu mau dijadikan full kajian kita dari awal sampai akhir, atau kita bahas jawaban-jawaban yang benar secara singkat ya. Kemudian kita mulai pembahasan kitab baru. Seperti itu atau bagaimana kira-kira baiknya? Kepada Bu Isna. Abu Arkan tadi ditanya samanya Ustadz dulu tuh, Abu Arkan. Afwan tadi Ana dipanggil ini sama orang tua. Gimana Ustaz? Oh iya, enggak apa-apa. Gimana Ustaz? Antum bisa bantu bikinkan Google Form enggak? Ana pernah bikin Google Form, tapi belum pernah dipakai belum pernah coba buat tes gitu Ustaz, yang ada waktunya gitu. Ana belum pernah coba. Apa bisa itu ya Ustaz ya? Bisa Iya, seperti bisa. itu ya? Bisa. Dia nanti misalnya waktunya itu ditentukan selama 1 jam. Nanti setelah 1 jam dia mengisi itu sudah tertutup lagi, linknya sudah tidak bisa dibuka. Otomatis terbuka ya. Nah, nanti hasil itu bisa langsung, nilainya itu bisa langsung keluar gitu kalau kita tentukan misalnya jawaban yang benar ini. Nah, di akhir itu langsung bisa keluar nilainya gitu. Itu Abu Arkan. Ya. Di HSI lah. Oh iya. Di HSI berarti. Tapi HSI nggak langsung keluar nilainya, Say. Kalau diriku yang kayak di bahasa Arab itu kayak gitu sistemnya. Ya. Ada waktunya. Mudah-mudahan Abu Arkan bisa. Alhamdulillah kalau bisa. Ayo, tantangan buat dirimu Abu Arkan. Insya Allah. Makanya kita sama-sama mendoakan mudah-mudahan Abu
diberikan kemudahan, Amin. bermanfaat. Amin. Insya Allah Amin. demikian. Amin, amin. Nanti itu apa mekanismenya Ustadz, nanti jawabannya itu nanti dikirim ke Ustadz atau bagaimana Ustadz nantinya? Jawaban dari jawab dari soal itu. Yang anak tahu ya biasanya kalau anak ujian itu dia jawaban yang benar itu sudah bisa ditentukan tuh. Jadi ketika ada jawaban yang lain yang salah itu udah otomatis. Jadi langsung ketahuan. Jawaban-jawaban itu langsung ketahuan. Itu nanti kita bahas bareng-bareng aja sih pas hari Sabtunya. Mungkin di YouTube banyak ini ya, banyak apa namanya mungkin penjelasan tentang Anda coba-coba nanti. Ya, mungkin nanti bahannya Ustadz yang kasih ya ke Ana gitu ya. Iya, bahannya dari Ana. Oh, ya, siap. Bahan dan jawab soal dan jawabannya ya. Ana tinggal masukin ke Google Formnya aja ya gitu ya. Iya. Ustadz ya. Iya, Ngasih ke linknya ke Bu Meti seperti biasa. Nah, iya benar. Jangan Jumat ininya untuk jangan Jumat, mungkin beberapa hari sebelumnya dengan batas waktu kan hanya 1 jam. Bisa mungkin ada yang hari Jumat nggak bisa. Mungkin dari hari Rabu kah gitu, sampai Jumat. Tinggal pilih yang mau itu ya. Metodenya seperti itu Ustadz, artinya bisa jadi kan kalau kesibukan ini berdasarkan ini yang berkomentar ini yang mengikuti HSI ini artinya gini menghentikan artinya gini dikasih dengan berdasarkan ini kesepakatan itu tuh di mana nih bisanya, maksudnya gini kalau kita dikasih waktu 1 jam misalnya di jam 1 nya di sini sama di Balikpapan kan berbeda tuh Ustadz. 1 jamnya itu loh, ataukah artinya gini 1 jam itu tetapi memang 1 jam tetapi waktunya bisa dibuka itu kita buka link punya waktu 1 jam gitu ya Ustadz, tapi masa berlakunya kita itu nah ini tantangan juga nih buatnya Bapak Imam Miguna artinya Bu Arkan artinya sepertinya aku kasih nama Bu Arkan ini bisa Bu Arkan mudah-mudahan bisa dirimu ya. Amin insya Allah. Pokoknya yang Google bisa sih insya Allah aneh bisa. Tapi kalau yang Google-nya nggak bisa ya susah juga. Selama Google-nya bisa sih insya Allah bisa. Selama fasilitasnya didukung sama Google insya Allah bisa. Insya Allah artinya seperti ini insya Allah artinya niatnya Ustadz Abu Ayyub di sini supaya demikian tuh insya Allah artinya gini ini kita mulai kecil-kecilan dulu nih ya artinya memang harus ada seperti itu gitu loh artinya kita memulai seperti apapun juga nanti ya sesuai dulu artinya bisa dipakai sistem itu darinya Abu Arkan ini Abu Arkan bagaimana nanti bisa bincang samanya Ustadz Abu Ayyub nah nanti hasilnya baru bisa nih seperti ini baru dilemparkan dulu nanti mungkin ada test case dulu kali uji coba dulu sebelum masuk ke ujiannya kali ya Ustadz gitu ya. Iya. Setuju. Ini kita uji coba dulu. Uji coba dulu gitu loh. Nanti kita jangan langsung go live. Jangan langsung mulai, test case dulu. Artinya dicoba dulu. Oke, gitu loh. Berarti pekan ini dicoba dulu ya gitu ya. Nanti mungkin mulai ujiannya pekan depan kan. Ya, betul. Seperti itu setuju ibu-ibu yang lain supaya siap dulu mentalnya. Setuju. Masih bisa aja sih misalnya untuk pekan depan. Pekan ini dipakai untuk latihannya mungkin besok kah atau hari Senin kah setelah bisa langsung bikin yang sebenarnya misalnya hari Kamis Jumat bisa diakses dari hari Kamis dengan tetap periode masanya tuh 1 jam gitu latihannya kan supaya 1 pekan ini tidak hanya untuk test case aja tapi bisa langsung gitu. Ini Bu Mir, artinya ini kan kita kembali dulu nih si tekniknya ini IT-nya kita nih. IT-nya sedang berusaha dulu ini. Ya Bu Arkan, kalau IT-nya sudah oke, kan baru masuk nih kesananya Ustadz. Artinya masuk. Nah kalau tidak bisa, kalau misalnya keternyataannya besok tiba-tiba malam tadi sudah oke, Bu Arkan, sudah bisa nih Ustadz. Besok kita sudah mulai test case bisa gitu loh. Artinya ke sana. Artinya kita punya durasi 1 minggu ini
kembali ke ada Abu Arkan dulu, Bu Mir gitu loh. Mudah-mudahan, makanya kita bantu doa, mudah-mudahan dikasih mudah ya Bu Arkan. Baik. Insya Allah. Amin. Nah, Rabbal kalau memang alamin. berlancar-lancar ya kita langsung evaluasi lah. Nggak sabar kita ya ternyata ya. Alhamdulillah untuk evaluasi. Ini Ustadz, 1000 ibu jadi Mudah-mudahan semangat. dirimu bisa. Abu Arkan Amin. mudah-mudahan. Insya Allah Bu Amin, Arkan insya ya, Allah. banyak yang doain Abu Ini Arkan. Abu Arkan sendirian loh. Sementara Ada Bu Meti, ada Bu Meti. tim untuk HSI. Asik. Asik. Alhamdulillah, nggak apa-apa ya Bu Arkan. Untuk di jalan Allah masa kita nggak bersemangat, insya Allah. Amin, insya Allah. Amin. Lain, sepertinya sudah ya. Baik, untuk pekan depan berarti gimana? Full untuk evaluasi saja, kita belum mulai, atau kita bagi setengah untuk evaluasi, sisanya buat memulai kajian yang baru? Kajian kita. Fadol silakan, gimana ibu-ibu? Kalau saya mengusulkan gini Ustadz, kita lihat aja nanti seandainya pada evaluasi itu pembahasannya ternyata mencukupin waktunya ada, itu kita lanjut. Tapi kalau tidak ya kita tidak membatasi seperti itu mungkin. Artinya memang ada waktunya, ya kita nggak mungkin di waktunya dihabisi. Misalnya sudah selesai pembahasan, kita bisa masuk ke kitab, ya kita masuk ke kitab. Kalau menurut saya demikian. Karena kan seperti kita bincang ini kan kadang-kadang waktu tuh tidak ini kalau kita batasin gitu loh Ustaz. Bagaimana? Atau memang kita memang langsung kita bagi stop sampai di sini gitu. Gimana? Yang lain gimana kira-kira baiknya? Kalau saya Makanya usul, kalau evaluasi, kalau saya usul fleksibel aja waktunya Ustadz. Selesai pembahasannya aja. Kalau misalnya udah selesai pembahasannya masih ada waktu, ya kita ke kitab. Itu aja usul saya Ustadz. Yang lain tadi yang mau menyampaikan siapa? kan kalau evaluasi itu kan masih tergantung dengan Abu Arkan. Kalau evaluasi itu bisa dimulai kan tergantung dari teknis kan tadi berakhir. Jadi memulainya menunggu Abu Arkan dulu, kesiapan dulu. Langkah begitu. Baik, betul. Ya. Paling kalau seandainya kita bahas soal-soal yang nanti jadi bahan evaluasi itu mungkin tidak akan terlalu panjang begitu ya. Kita sebutkan jawaban yang benar saja. Mungkin saya juga belum ada bayangan ya, apakah 10 soal, apakah 20 soal, apakah 30 soal, nanti tergantung ketika nanti saya lihat materinya seperti apa, kira-kira ini bisa jadi berapa soal seperti itu. Nah, untuk pembahasan itu mungkin gimana? Jangan sampai kebanyakan Ustaz. Jangan banyak-banyak ya. soal. Insya Allah. Iya, kira-kira iya. berapa nih? 10, 15, 20? Kami biasa sehari cuma 2. Sehari kami 2 selama 5 hari. Biasanya kami seperti itu. Gimana? 2 kali 5 10. Mungkin mirip kayak ujian pekanan HSI aja tuh. Iya, betul. 8 soal atau 10 soal gitu. 8 sampai 10 lah Ustaz. Artinya 8 sampai 10. Artinya seperti itu 10 ya. Ya. Ini orang anak ini Abdullah Roy-nya muncul ini. ASI-nya pengalamannya. Artinya murajaahnya itu artinya supaya sesuai dengan ini. Mungkin kalau 50 halaman itu artinya memang ini kan yang kita harus tanamkan Ustadz kan memang kan pemahaman ya Ustadz, bukan menghafal. Artinya itu yang harus, walaupun nanti jawabannya kan betul atau salah. Tapi kan kita harus tahu ini menjawab iya itu kan bukan ngitung kancing gitu loh. Tapi yang kita pahami demikian ya Ustadz. Iya. Baik. Berarti untuk soal insya Allah 10 soal begitu ya insya Allah. Nah itu paling nanti di hari Sabtu di awal kajian kita sebutkan jawaban-jawaban yang benar gitu ya. Mungkin penjelasan tidak terlalu panjang karena memang sudah menjadi pembahasan
Berarti sudah 3 kali ya kita bahas di pertemuan yang kemarin, kemudian di ujian juga dibahas, kemudian di hari Sabtunya dibahas, dievaluasi. Insya Allah kuat, insya Allah maklumatnya. Mungkin daripada sisa waktu yang lain kita pakai untuk mulai saja ya kitab ya. Nah, ini paling belum fix nih kitabnya apa. Ini antara 2 pilihan ini. Mungkin yang terbanyak begitu ya Bu Arkan ya. Datanya tadi seperti apa? Antara kitab tauhid sama kitab pokok keimanan ya. Tadi Bu Metu itu mencatat saja Ustaz. Artinya lebih banyak memilih kitab tauhid, Ustaz. Artinya masuk ke breakdown karena yang mengambilnya pokok iman Ibu Isna dengan Ibu Junibah. Kalau saya tadi dengan pemahaman itu kalau dari segi yang sedikit kecil artinya iman. Tapi kalau kita mau masuk dari ulasannya pokok-pokok iman, maksudnya sampainya usul salasa, memang bagusnya masuk ke kitab tauhid. Jadi sepertinya karena kalau dilihat dari yang banyak, ya kita ambilnya kitab tauhid, begitu Ustaz. Nah ini nanti baiknya langsung dari ibu-ibu musyawarah atau langsung kita putuskan di majelis kali ini, atau seperti apa baiknya? Diputuskan aja sekarang, Ustaz. Langsung aja, Ustaz. Langsung aja, ya. Arti ibu-ibu yang belum punya, silakan diusahakan memiliki buku kitab tauhidnya. Yang belum di sini siapa aja kira-kira? Saya, Bu Meti. Insya Allah saya. Oke, Saya Bu. belum. Sama Umu Fatir ya? Periksa dulu rakmu. Umu Fatir? Dulu Bu Met kayaknya ada. Saya di Bu Met cemplungin Fatir di nyari lagi bisa di sini kan, nggak ada lagi. Saya nyari tempatnya Pak Saril tuh. Pak Sare saya. Saya pernah punya dicemplungin Fatir di kolam. Jadinya pertanyaan dulu kejadian 2 tahun yang lalu, jadi nggak ada, sudah nyari lagi nggak dapet. Mika di Multazam. Oh, Multazam ada. Multazam Mika. Oh iya Multazam, betul. Nah, terima kasih Bu Isna infonya. Oke, insya Allah bisa itu. Berarti yang belum punya silakan. Siapa? Ibu Ana sudah punya ya? Saya belum, Bu Meti. Insya Allah nanti saya cari. Iya, insya Allah nanti saya cari. Insya Allah di Google Map lagi. Artinya online insya Allah ada. Iya, biasanya di online ada. Online ada. Maksudnya saya di absen seperti itu supaya menyiapkan. Jadi kita mulai. Saya juga nih yang saya baru dapat di yang jilid 3. 1-2-nya mesti saya cari juga nih. Insya Allah begitu. Insya Allah gitu. Yep. Kalau Ana pertimbangkan ya, karena pembahasannya memang cukup panjang ini perjalanan kita dari 1, 2, 3. Memang lebih baiknya hanya kalau kita kecil dulu 100 tadi ya. Jadi sebelum kita masuk tentang keimanan lebih lanjut, paling tidak kita sudah punya dasar-dasar apa sih faedah kita belajar tauhid, apa sih faedah kita belajar keimanan ya. Ini insya Allah tidak terlalu lama ya, karena hanya 100 halaman dari buku pokok keimanan ya. Pokok keimanan ini hanya sekitar 100 halaman, insya Allah dalam beberapa pertemuan kita selesaikan ya. Lalu setelah itu baru kita masuk ke kitab tauhid. Seperti itu mungkin insya Allah. Setuju, Ustaz. Alhamdulillah, iya Ustaz. Artinya memang di 123 halaman. Kalau di 123. Yang untuk hakikat pokok buah-buah iman ini siapa yang belum punya? Sepertinya kita sudah punya semua ya. Sudah, Bu. Kita sudah selesai. Sudah. Yang belum siapa ya? Ibu Saya ketinggalan. Saya malah yang persis seperti punya Ustaz belum punya, Bu. Yang kitab tauhidnya juga bukan punya yang 3 seri. Jadi punya yang tipis-tipis aja. Oh gitu, saya sebutkan Salisa Fauzan ya. Artinya ada kan beda-beda ya. Artinya iya, begini. cuma intinya memang hampir sama. Cuman ya penyampaiannya ketika kita ngikutin Ustadz memang harus punya yang seperti Ustadz.
Iya, iya memang supaya membacanya itu Ustadz membaca kita jadi nggak ngantuk Bu. Takutnya ngantuk. Biar ngikut materinya lebih Iya, lancar. iya betul. Oke, nanti di share ya ininya bukunya. Kalau coba saya lihat dulu ininya, nanti kita bisa. Berarti yang belum punya Ibu Judiba samanya Abu Arkan ya. Saya juga. Bu. Saya juga Bu Meti. Di foto ya, aja Bu Meti. Akmal ya. Iya, iya, di foto ya Bu Meti. Nah, ya, sama saya nanti juga Kak. bisa beli online kok. Ya, insya Allah ya. Ya mudah Bu, insya Allah. Oke, baiklah. Begitu Ustadz. Nah, baik, begitu ya insya Allah bisa kita persiapkan sebaik mungkin untuk bahan evaluasi kita. Jadi mulai nanti malam mungkin ya, sebelum tidur atau selesai sholat isya atau selesai sholat maghrib, mungkin pembahasan-pembahasan awal dari buku Ushul Salasah ini yang telah kita pelajari mulai dibaca sedikit demi sedikit Ibu-ibu ya insya Allah. Untuk intinya kita bukan mengejar nilai ya, bukan mengejar wah kita benar semua jawabannya, enggak. Kita mengejar pemahaman yang benar ya, kita mengejar ilmunya Allah. Semoga dengan usaha kita ini ya, ilmu yang sudah kita pelajari selama ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita juga karena sering mengulang ilmu itu sampai ada bahan evaluasi dan yang lain sebagainya, kita mampu untuk ya mengajarkan ilmu itu ke orang lain. Ya, karena itu adalah proses belajar yang paling ya cepat, proses belajar yang paling tepat, proses belajar yang paling puncak itu adalah ketika seseorang itu mengajarkan kepada yang lain. Sebenarnya ustadz itu ya yang belajar itu bukan jamaah sebenarnya ya, pada hakikatnya ya. Ustadznya dulu belajar, seorang guru itu belajar. Dia akan mengajarkan apa di hari ini. Dia baca dulu, dia cari referensi. Ya yang belajar itu sebenarnya ustadznya. Begitu juga nanti ibu-ibu ketika menjadi dai insya Allah ya, setiap dari kita kan diminta untuk berdakwah ya, berdakwah kepada yang di sekitar kita, berdakwah kepada anak-anak kita, berdakwah kepada tetangga kita, berdakwah kepada keluarga, kerabat ya, teman-teman dekat ya. Itu kita punya bahannya dari apa? Bahannya dari kitab-kitab yang sudah kita pelajari ya. Setidaknya dengan pengulangan-pengulangan seperti ini insya Allah kita bisa menguasai materi dengan baik, yang dengan itu bisa memudahkan kita untuk berdakwah kepada orang lain. Kalau seandainya kita sendiri tidak punya bahan, apa yang mau kita dakwahkan? Ya, dengan adanya evaluasi secara bertahap seperti ini, insya Allah kita akan semakin banyak mengulang, akan semakin dalam, akan semakin tajam pemahaman kita terhadap materi yang telah kita bahas insya Allah tabaraka wa ta'ala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada ibu-ibu sekalian, jamaah sekalian atas partisipasi yang luar biasa meriahnya pada hari ini ya. Insyaallah jazakumullah khair, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.